Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikam lil Imam Ibn Rajab rahimahullah, yang diringkas oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Ibn Abdillah Al-Muhanna hafizahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada hadis yang ke-7. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah, an Tamimin ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah salasan, agama adalah nasihat. Beliau mengucapkan ini sebanyak 3 kali. Ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Qulna, kami para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, bagi siapa wahai Rasulullah? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama adalah nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, dan bagi imam kaum muslimin, dan bagi orang umum di kalangan mereka. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini di antara hadis yang agung karena menjelaskan tentang agama Islam itu adalah nasihat. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam menyebut sebanyak 3 kali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuatu sebanyak 3 kali itu bukan kebetulan, bukan tanpa alasan. Para ulama kita menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan sesuatu sebanyak 3 kali itu fungsinya untuk penekanan. Jadi memang benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar hal yang akan disampaikan ini betul-betul diperhatikan. Karena beda penyampaian sesuatu itu sekali dengan 3 kali. Nah, di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diulang sebanyak 3 kali adalah hadis ini, ad-dinu an-nasihah. Ya. Kemudian nasihat di sini harus kita maknai sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Karena berbeda makna antara nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk rasulnya, nasihat untuk imam kaum muslimin, dan nasihat untuk orang umum di kalangan mereka. Ya, karena yang kita ketahui dari bahasa yang namanya nasihat itu memberi, ya, menyampaikan sesuatu seperti masukan, saran kepada orang yang kita nasihati. Nah, kalau ini kita maknai
seperti halnya kita menasihati orang, kita maknai menasihati Allah, maka sungguh ini kesalahan. Karena bagaimana mungkin kita menasihati Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu para ulama kita akan membedakan makna nasihat untuk Allah, terhadap Allah, dengan nasihat terhadap manusia. Baik, kita baca penjelasan dari Imam Ibn Rajab rahimahullah. Qala al-Hafidhu Abu Nu'aim, Al-Hafidh Abu Nu'aim berkata, hadzal haditsu lahu sya'nun. Hadis ini memiliki kedudukan, maksudnya kedudukan yang tinggi. Wa dzakara Muhammad bin Aslam At-Tusi, dan Muhammad bin Aslam At-Tusi rahimahullah menyebutkan annahu ahadu arba'id din, bahwasanya hadis ini adalah seperempat dari agama. Ya, seperempat dari agama. Ya. Kalau kita ingat tentang hadis-hadis sebelumnya pernah kita bahas, ada separuh agama, hadis yang masuk separuh agama. Itu hadis innamal a'malu binniyat, demikian pula hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, ini ada lagi seperempat agama. Apa itu hadis? Agama adalah nasihat. Wa kharaja Tabarani min hadis Hudzaifah ibn al-Yaman. Imam At-Tabarani mengeluarkan hadis yaitu dari sahabat Hudzaifah bin al-Yaman, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man la yahtammu bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak memiliki perhatian terhadap urusan kaum muslimin, maka ia bukan termasuk golongan mereka. Wa man lam yumsi wa yusbihu nasihan lillah wa rasulihi wa li kitabihi wa li imamihi wa li 'amatil muslimin falaysa minhum. Dan barang siapa yang pada petang dan pagi harinya tidak menasihati lillah, untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk imam, ya, dan orang-orang umum dari kaum muslimin, maka ia bukan termasuk golongan mereka. Ya, jadi ini lafaz lain dari hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi di atas tadi. Jadi agama adalah nasihat, disebutkan 3 kali. Untuk siapa disebutkan? Untuk 5 perkara tadi. Adapun di hadis ini, hadis riwayat Imam At-Tabarani, ya, didahului dengan apa? Ancaman siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka bukan termasuk golongan mereka. Jadi Rasulullah SAW mengeluarkan orang yang tidak memiliki perhatian terhadap urusan kaum muslimin. Demikian pula ancaman tidak termasuk bagian dari kaum muslimin kalau tidak melakukan, kalau tidak yaitu menasihati dalam 5 perkara tadi. Nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk imam, ya, dan untuk orang umum dari kalangan kaum muslimin. Ya. Jadi ancamannya apa? Falaisa minhum, bukan termasuk golongan kaum muslimin. Dan sekarang kita masuk pada penjelasan makna an-nasihah. Qala Al-Khattabi rahimahullah. Al-Khattabi rahimahullah berkata, an-nasihatu, nasihat, kalimatun yu'abbaru biha an jumlah, adalah satu kata yang diungkapkan dengan memiliki makna beberapa kalimat. Ya, yang namanya kata itu satu, kemudian dimaknai dengan beberapa kalimat. Apa itu? Hiya iradatul khairi lin mansuhilah. Jadi definisinya itu simple. Yang namanya nasihat adalah iradatul khairi lil mansuhilahu, menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasihati. Ya, menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasihati. Dan umumnya nasihat itu dengan ucapan. Berarti bagaimana maknanya? Kita mengucapkan sesuatu dengan harapan kebaikan bagi yang kita nasihati. Ya. Atau mungkin nasihat dengan perbuatan. Kita melakukan sesuatu
dengan harapan kebaikan untuk yang kita nasihati. Apapun itu, intinya nasihat adalah harapan kebaikan bagi orang yang dinasihati. Ya. Qala Al-Khattabi berkata, wa aslun nushi fil lughah, asal kata nasihat dari segi bahasa al-khulus, yaitu bersih. Ya. Asal makna kata nasihat dari segi bahasa itu adalah al-khulus, bersih. Yuqalu, dikatakan nasahtul asla atau aslah. Ya, nasahtu al-asla. Aku melakukan nasihat pada apa? Al-asl, yaitu madu. Ya. Maknanya apa? Idza khallastuhu minasyam'i, yaitu ketika aku membersihkannya dari kotoran. Dan ini relevan dengan makna istilah tadi. Jadi makna bahasa nasihat itu membersihkan sesuatu. Ya. Nasahtu al-asal maknanya aku bersihkan madu dari kotoran. Nah, ini memiliki hubungan yang relevan dengan makna istilah menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasihati, seakan-akan dia ingin membersihkan keburukan-keburukan pada orang yang dinasihati. Membersihkan yaitu maksiat ataupun dosa yang dilakukan oleh orang yang dinasihati. Jadi memiliki hubungan dari segi bahasa dan dari segi istilah syar'i. Wa qala Abu Amr ibn Salah, Abu Amr bin As-Salah mengatakan an-nasihatu, nasihat adalah kalimatun jami'ah, suatu kalimat yang mencakup, ya, maknanya mencakup beberapa kandungan makna. Tatadammanu qiyaman nasihi lil mansuhi lahu biwujuhil khairi iradatan wa fi'lan, yang mengandung, ya, perbuatan dari orang yang menasihati dengan berbagai macam kebaikan untuk orang yang dinasihati, baik secara kehendak maupun secara perbuatan, ya, atau mungkin bisa kita maknai baik secara praktek maupun teori. Nah, jadi makna ini makna yang hampir sama dengan sebelumnya. Intinya orang yang melakukan nasihat itu orang yang menginginkan kebaikan pada orang yang dinasihati dengan berbagai macam kebaikan. Dan ini beda dengan menjerumuskan orang, menipu orang, berbuat buruk kepada orang. Ya, menipu orang, menjerumuskan orang di dalam kerugian, menyesatkan orang, menjerumuskan orang di dalam kesesatan. Nah, ini bukan nasihat. Kalau nasihat menginginkan kebaikan pada orang yang dinasihati. Awalnya melakukan kesalahan, lalu dinasihati agar memperbaiki kesalahan. Awalnya lalai, lalu dinasihati agar tidak lalai. Ya. Dan insya Allah kita faham ya makna nasihat, yaitu ingin menyampaikan saran untuk kebaikan bagi orang yang dinasihati. Nah, itu makna nasihat secara bahasa dan secara istilah syar'i, khususnya terkait dengan sesama manusia. Karena ada perbedaan antara makna nasihat untuk manusia dengan nasihat untuk Allah. Ya. Yang tadi kita sampaikan makna nasihat secara syar'i itu sangat pas kalau kita maknai kepada sesama manusia. Adapun terhadap Allah maka ada sendiri keterangannya. Fan nasihatu lillah, maka kita mulai makna nasihat untuk Allah. Perhatikan. Fan nasihatu lillah tauhidu. Nasihat untuk Allah itu maknanya mentauhidkannya. Wa wasfuhu bi sifatil kamali wal jalal, dan mensifatinya dengan sifat yang sempurna dan mulia. Wa tanzihuhu amma yutaduha wa yukhalifuha, dan membersihkan Allah dari segala sifat yang menyelisihinya, yang berlawanan dengan kebaikan, kesempurnaan. Wa tajannubu ma'asi,
Demikian pula termasuk makna nasihat untuk Allah adalah menjauhi maksiat kepadanya. Ya, wal qiyamu bi ta'atihi, menjalankan ketaatan kepadanya, wa mahabbihi, dan hal-hal yang dicintainya, bi wasfil ikhlas, dengan sifat keikhlasan, wal hubbu fihi, mencintainya, wal bughdu fihi, dan benci juga karenanya, wa jihadu man kafara bihi ta'ala wa ma dhaha dzalik, dan berjihad ya terhadap orang-orang yang kufur kepada Allah dan yang sejenisnya, wa du'a'u ila dzalik, dan menyeru kepadanya, wal hasu alai, dan memotivasinya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini semua adalah kandungan makna nasihat untuk Allah. Yang kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita mentauhidkannya dan mentaati seluruh perintahnya, menjauhi seluruh larangannya. Itu kesimpulannya. Nah, apakah ini sama dengan makna yang tadi kita sampaikan? Menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasihati, maka tentu berbeda. Jadi beda antara makna nasihat untuk Allah dengan nasihat untuk makhluknya. Nasihat untuk Allah adalah kita menjalankan segala sesuatu dalam rangka mentaati Allah dengan segala macam jenisnya, baik dari segi tauhid, mentaati Allah di dalam masalah tauhid, mentaati Allah dalam masalah ibadah, taat kepada Allah di dalam menjalankan yaitu segala perintahnya dan menjauhi larangannya, mencintai Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, ya, memerangi orang-orang yang kufur kepada Allah. Ini semua masuk kandungan nasihat untuk Allah. Jadi justru kebaikan bagi kita tatkala kita menasihati untuk Allah. Ya. Beda dengan nasihat untuk makhluk. Kita menginginkan kebaikan bagi makhluk. Dalam hal misalkan makhluk melakukan kesalahan, kita nasihati agar dia memperbaiki kesalahan. Adapun nasihat untuk Allah, Allah tidak pernah salah. Allah tidak memiliki kekurangan. Justru nasihat untuk Allah itu untuk kebaikan kita. Ya. Jadi maknanya jauh berbeda dengan nasihat untuk makhluk. Demikian pula wan nasihatu li kitabih, nasihat untuk kitabnya. Apakah berarti kita ngomong sama kitab, wahai kitab, saya nasihati kamu? Jelas tidak seperti itu. Ya, maka makna nasihat untuk kitabnya al-imanu bihi, beriman terhadapnya, wa ta'zimuhu wa tanzihuhu, mengagungkannya, mensucikannya, wa tilawatuhu haqqa tilawati, membacanya dengan sebenar-benar bacaan, wal wuqufu ma'a awamirihi wa nawahi, dan melaksanakan apa-apa yang diperintah yang ada di dalam kitab dan menjauhi apa-apa yang dilarang, wa tafahumu ulumihi wa amsalihi, dan juga mempelajari, ya, belajar untuk memahami ilmu-ilmu yang ada di dalam Alkitab dan yang semisalnya, wa tadabburu ayatihi, mentadabburi ayat-ayatnya, wa du'a'u ilaihi, menyeru kepadanya, menyeru kepada Alkitab, wa zabbu tahrifil ghalin, ya, membela Alkitab dari penyimpangan orang-orang yang melampaui batas, wa ta'nil mulhidina anhu, dan juga membela Alkitab dari celaan orang-orang yang mengingkarinya. Nah, ini semua adalah makna menasihati Alkitab, nasihat untuk Alkitab. Ya, yang kesimpulannya memuliakan kitab, membaca Alkitab, mengamalkan Alkitab. Itu kesimpulannya. Nah, kemudian yang ketiga, wan nasihatu li rasulih. Ya, wan nasihatu li rasulih, nasihat untuk rasulnya. Ya, nasihat untuk rasulnya.
Ini kata Abu Amr ibn Salah, qaribun min dzalik, maknanya hampir sama dengan yang sebelumnya. Ya. Jadi bukan menasihati Rasul sebagaimana yang kita pahami nasihat untuk orang umum. Nasihat untuk Rasul itu bukan berarti Rasul berbuat salah lalu kita nasihati. Karena yang namanya Rasul itu maksum, terbebas dari kesalahan. Kalaupun Rasul terjatuh pada kesalahan sebelum diingatkan oleh umatnya, maka Allah terlebih dahulu mengingatkannya sehingga Rasul tersebut tidak melakukan kesalahan. Ya, karena Rasul di antara keutamanya adalah maksum, terjaga dari dosa. Maka dari itu makna menasihati Rasul itu hampir mirip dengan sebelumnya. Apa itu? Al-imanu bihi, beriman terhadapnya. Wa bima jaa bihi, dan apa yang datang darinya, apa yang dibawa oleh Rasul, ya. Wa tawqiruhu wa tabjiluhu, memuliakannya, menghormatinya, wa tamassuku bi ta'atihi, berpegang teguh untuk mentaatinya, wa ihya'u sunanihi, menghidupkan sunnah-sunnahnya, wastitharuhu wastitharatu ulumiha wa nashruha, dan mendahulukan ilmu yang ada di dalam sunnahnya dan menyebarkannya, wa mu'adatu man adahu wa adaha, memusuhi siapapun yang memusuhi Rasul atau memusuhi sunnah-sunnahnya, wa muwalatu man walahu wa walaha, ya, dan mencintai siapapun yang mencintai Rasul dan mencintai sunnah-sunnahnya, wa takhalluqu bi akhlaqihi, berakhlak dengan akhlaknya, wa ta'addubu bi adabihi, ya, menjalankan adab-adabnya, wa mahabbatu alihi wa sahabatihi wa nahwu dzalik, mencintai keluarga dan para sahabatnya. Nah, ini makna menasihati Rasul atau nasihat untuk Rasul. Ya. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka untuk 3 nasihat yang pertama itu memiliki makna yang mirip. Yang kesimpulannya memuliakan. Ya, Allah memuliakan kitabnya, memuliakan Rasulnya dengan berbagai macam pemuliaan yang tentu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tetapi maknanya hampir sama. Ya, memuliakan Allah dengan kita mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Memuliakan Alkitab dengan kita menjalankan perintah-perintah yang ada di dalamnya, menjauhi larangan-larangan yang ada di dalamnya. Memuliakan Rasul dengan kita mentaati perintah-perintah Rasul, menjauhi larangan-larangan Rasul. Itu kesimpulan dari nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, dan untuk Rasulnya. Adapun yang keempat, wan nasihatu li a'immatil muslimin, nasihat untuk imam kaum muslimin. Maknanya adalah muawanatuhum 'alal haq, menolong mereka di atas kebenaran. Wa ta'atuhum fihi, dan mentaati mereka di dalam kebenaran. Wa tadhkiruhum bihi, dan mengingatkan mereka tentang kebenaran. Wa tanbihuhum fi rifqin wa lutfin, mengingatkan mereka dengan lemah lembut, ya, dengan santun dan dengan lemah lembut. Wa mujanabatul wusubi alaihim, dan menjauhi sikap membangkang dari mereka. Wa du'a'u lahum bitaufiq, dan mendoakan mereka untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, nasihat terhadap atau untuk imam kaum muslimin ini mulai berbeda dengan yang sebelumnya. Karena apa? Ada kandungan nasihat yang sama dengan nasihat terhadap makhluk. Apa? Mengingatkan imam ketika mereka keliru. Sedangkan Allah, kitabnya dan Rasulnya tidak ada makna mengingatkan mereka. Ada mereka
Ya, Allah Subhanahu wa taala tentu maha sempurna, kitabnya juga sempurna, termasuk di antara sifat Allah, dan Rasulnya juga apa? Manusia yang sempurna, dijaga dari dosa. Jadi tidak ada makna mengingatkan mereka dari kesalahan. Adapun imam kaum muslimin ada kemungkinan salah, sehingga termasuk bentuk nasihat terhadap mereka adalah mengingatkan mereka tatkala mereka salah. Namun tentu dengan adab, dengan panduan syariat yang telah dijelaskan oleh para ulama kita tentang bagaimana cara kita menasihati pemimpin. Ya, tapi inti dari sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pemimpin sudah disebutkan di sini. Sudah disebutkan di sini. Ya. Menolong mereka di atas kebenaran, mentaati mereka di dalam kebenaran. Artinya kalau mereka memerintahkan kepada keburukan, tidak boleh kita mentaatinya. Ya, la ta'ata fi makhluqin, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita mentaati makhluk dalam rangka maksiat terhadap Sang Pencipta. Demikian pula mengingatkan mereka fi rifqin wa lutfin, dengan lemah lembut, bukan dengan kekerasan. Ya, bukan dengan di hadapan yaitu manusia, ya, ditampakkan di hadapan manusia, ya. Kemudian juga apa? Menjauhi sikap membangkang dari mereka, memberontak. Ini termasuk di antara hal yang menyelisihi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang terakhir, wan nasihatu li'amatil muslimin, nasihat terhadap keumuman kaum muslimin. Apa maknanya? Irsyaduhum ila masalihim. Dan nanti di akhir pembahasan insyaallah yang akan difokuskan pada makna ini. Nanti Imam Ibnu Rajab akan membawakan ucapan para salaf, ya, para imam terkait dengan nasihat yang kelima ini, nasihat terhadap kaum muslimin, yaitu irsyaduhum ila masalihim, menunjukkan mereka atau memberi petunjuk pada mereka terkait kemaslahatan mereka, bagaimana agar mereka meraih kemaslahatan. Wa ta'limuhum umura dinihim, mengajarkan mereka perkara agama. Ya, jadi ta'lim itu termasuk bagian dari nasihat. Wa dunyahum, bahkan dalam urusan dunia. Ya, memberi pelajaran kebaikan dalam urusan dunia yang bermanfaat, itu termasuk makna nasihat. Wa satru auratihim, menutup yaitu aurat-aurat mereka, aib-aib mereka. Wa saddu khallatihim, menambal kekurangan-kekurangan mereka. Wa nusratuhum ala a'daihim, menolong mereka dari musuh mereka. Wa dzafu anhum, membela mereka. Wa mujanabatul ghish, menjauhi sikap penipuan terhadap mereka. Wal hasadi lahum, juga menjauhi hasad, iri dengki terhadap mereka. Wa an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi, mencintai untuk mereka sebagaimana ia mencintai untuk dirinya. Wa yakrahu lahum ma yakrahuhu li nafsihi, membenci untuk mereka apa yang ia benci untuk dirinya. Wa ma syabaha dzalik, dan apa yang semakna dengannya. Intaha ma dzakarahu, selesai kutipan dari ucapan Abu Amr ibn Salah. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini cakupan makna nasihat terhadap kaum muslimin, yang intinya ingin kebaikan pada mereka atau bagi mereka. Kita menginginkan kebaikan bagi mereka, ya, dengan berbagai macam bentuknya. Dari sini maka makna ini tidak terkhususkan pada sekedar nasihat dengan lisan, ya. Dan insya Allah yang kita pahami yang namanya nasihat itu kebanyakan dengan lisan atau tulisan, ya. Antum kalau bisa seperti ini, antum keliru, yang benar seperti ini nasihat, dan ini tidak salah. Tetapi ternyata nasihat terhadap kaum muslimin bukan hanya sekedar itu. Kita tidak menghibahnya, kita tidak hasad padanya, ya.
Kita membenci apabila teman atau saudara kita mendapatkan musibah dan petaka, itu termasuk bentuk nasihat terhadap mereka. Ya, makanya di awal tadi kita sampaikan nasihat itu maknanya sangat umum, menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasihati dengan berbagai macam wujuh al-khair, sisi-sisi kebaikan. Bukan hanya dengan sekedar ucapan, bukan hanya dengan sekedar tulisan, bukan sekedar mengingatkan, meluruskan atau yang semakna dengannya. Ya, bahkan sekedar kita tidak ingin teman kita, saudara kita mendapatkan musibah dan petaka, itu termasuk bentuk nasihat kita terhadap mereka. Nah ya, jadi nasihat itu maknanya apa? Kompleks. Kemudian berikutnya Imam Ibnu Rajab mengatakan wa min anwa'in nusihim, dan di antara jenis nasihat terhadap mereka, terhadap kaum muslimin, nushuhum bidaf'il adza wal makruhi anhum, menasihati mereka dengan mencegah gangguan dan hal yang dibenci dari mereka. Wa itsari faqirihim, mendahulukan orang-orang fakir di kalangan mereka. Wa ta'limi jahilihim, ya, mengajarkan ilmu orang-orang yang bodoh di kalangan mereka. Waraddi man zagha anhum 'anil haqqi fi qaulin aw 'amalin, dan membantah orang yang menyimpang dari mereka, menyimpang dari kebenaran baik dari segi ucapan atau perbuatan. Nah, ini insyaallah nasihat yang kita pahami, ya. Kalau ada yang keliru diluruskan. Kalau ada kesesatan dibantah, kalau ada penyimpangan dibantah. Nah, ini termasuk apa? Nasihat. Namun di sini Imam Ibnu Rajab menyebutkan bitalattuf fi raddihim ilal haq, dengan lemah lembut tatkala membantah mereka dengan kebenaran, menuju jalan yang benar. Warifqi bihi fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan bersikap santun terhadap mereka dalam amar ma'ruf nahi munkar. Wa mahabbatan li izalati fasadihim, dalam rangka menginginkan untuk menghilangkan kerusakan pada mereka. Walau bihusuli dararin lahu fi dunya, meskipun orang yang menasihati mendapatkan madarat di dunia. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana ucapan sebagian salaf, wadittu annal khalqa ata'ullah wa anna lahmi qurida bil maqarir. Aku suka, aku ingin agar makhluk semua mentaati Allah, meskipun dagingku harus dipotong dengan gergaji. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini ungkapan yang nampaknya berlebihan, tapi kalau kita perhatikan maknanya dalam. Ya. Dan inilah nasihat yang sesungguhnya. Kita menginginkan kebaikan untuk orang yang kita nasihati, meskipun kadang kita ya mendapatkan gangguan dan cobaan. Meskipun kita mungkin mendapatkan balasan yang kurang baik. Apalagi kalau kita menasihati dengan lemah lembut. Dan ini hukum asal nasihat. Dengan lemah lembut, dengan niat ingin agar mereka terhindar dari kerusakan. Dan justru ini yang menjadi pokok dari nasihat, tujuan utama. Apa niat kita menasihatinya? Kalau tujuan kita utamanya itu untuk menghilangkan keburukan padanya, maka berarti niat kita sudah baik. Tinggal kita perbaiki caranya. Tinggal kita perbaiki caranya, mungkin gaya bahasa, momen, ya, penyampaian, dan hal-hal yang mendukung agar nasihat ini diterima. Jadi bukan hanya sekedar pokok sudah saya nasihati selesai, ya. Maka dilihat dari segi niatnya, tujuannya apa Anda menasihati.
Apa agar Anda tampak lebih baik? Apakah karena kita ingin pamer ilmu? Ya, apakah kita ingin dipuji orang? Nah, ini niat. Kalau niat sudah betul, tidak semua nasihat itu juga betul terkait cara penyampaian, gaya bahasa, momen dan lain sebagainya. Maka ini sangat kompleks. Ya, bahkan beliau mengutip ucapan salaf, termasuk di antara nasihat yang baik ketika seseorang yang menasihati itu rela, ya, dia mendapatkan dampak dari nasihatnya. Seperti yang diucapkan di sini, saya ingin agar semua orang itu taat kepada Allah. Ya. Meskipun dagingku dipotong dengan gergaji. Maksudnya apa? Meskipun saya hancur lebur, yang penting mereka baik, saya rela. Nah, itu. Meskipun saya dihujat, saya dicela, yang penting saya sampaikan ini, semoga mereka dapat hidayah, wes saya rela. Nah, berarti kalau ada orang yang menasihati tapi khawatir dengan resiko, nah ini berarti dia belum tulus dalam menasihati. Ada enaklah nanti kalau saya nasihati, nanti saya dimusuhi, ya, nanti saya diolok-olok, biarkan aja lah. Nah, berarti kita memiliki kekurangan dari segi ini. Wa kana Umar bin Abdul Aziz yaqul, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ya laitani amiltu fikum bi kitabillah wa amiltum bihi. Wahai seandainya aku bisa mengamalkan kitab Allah di antara kalian. Maksudnya saya ngajari kalian, saya mencontohkan kalian mengamalkan Al-Quran, lalu kalian bisa mengamalkannya. Fakullama amiltu fikum bisunnah, maka setiap aku mengamalkan sunnah di sekitar kalian, di antara kalian, waqa'a minni udhun, lalu seakan-akan anggota tubuh itu ada yang rontok, ya, hatta yakuna akhiru syai'in minha khuruju nafsi, hingga yang paling akhir adanya keluarnya jiwaku. Wallahu a'lam, maksudnya mungkin ruhnya itu apa? Sudah dicabut. Maksudnya tidak apa-apa, saya rela ngajari kalian sampai kalian bisa, sampai kalian jadi baik, meskipun saya harus hancur lebur, meskipun saya harus kehilangan nyawa. Setiap aku amalkan sunnah, lalu mungkin ada yang menentang, lalu ada yang menyakitiku, tidak apa-apa, saya terus menasihati kalian. Yang penting kalian baik, meskipun hasil akhirnya, ya, saya kehilangan nyawa. Nah, kemudian wa min a'zami anwa'in nushi, dan di antara bentuk nasihat yang paling agung, an yansaha liman ishtarahu fi amrihi, memberi nasihat orang yang meminta arahan dalam urusannya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza stansaha ahadukum akhahu falyansah. Apabila salah seorang dari kalian diminta nasihat oleh saudaranya, maka nasihatilah ia. Hadis ini diantara satu dari 6 hak sesama muslim yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Ya, ada 6. Idza laqiyahu fasallim alaihi, kalau ia bertemu maka ucapkan salam, dan seterusnya. Di antaranya idza stansahaka fansahhu, jika ia meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah ia. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau ada orang yang meminta nasihat kepada kita, maka jangan pelit-pelit untuk memberi nasihat. Sekali lagi, ini diantara hak mereka. Dan sebagaimana penjelasan para ulama kita, yang namanya hak, ya, sesuatu itu menjadi kewajiban bagi lawannya.
Hak seorang muslim atas muslim yang lain berarti kewajiban muslim yang lain terhadap muslim tersebut. Hak orang yang meminta nasihat kepada kita berarti kewajiban kita di dalam menasihatinya. Jadi saudara kita punya hak untuk dinasihati, apalagi meminta tolong saya nasihati. Kalau kita tidak menasihatinya padahal kita mampu dan bisa, maka kita berdosa karena kita telah meninggalkan kewajiban untuk memenuhi haknya. Wa qala al-Fudail ibn Iyad, al-Fudail ibn Iyad berkata, ma adraka indana man adraka bi kathratis salah. Bukanlah orang yang paling yaitu mengetahui di antara kita, bukanlah orang yang paling unggul di antara kita, yaitu orang yang rajin di dalam memperbanyak salat, wasiyam dan puasa. Wa innama adraka indana bisakhail anfus. Sesungguhnya orang yang paling unggul, orang yang dianggap paling berilmu di antara kita adalah orang yang memiliki kedermawanan jiwa, orang yang pemurah. Dalam segala hal yang ia miliki ia berikan, entah itu harta, tenaga, termasuk nasihat. Ya, wasalamatis sudur. Orang yang paling berilmu di antara kita, kata Al-Fudail ibn Iyad, adalah orang yang paling bersih jiwanya, tidak memiliki penyakit hati. Wa nushi lil ummah, dan menasihati umat. Ya. Jadi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang paling baik di kalangan para ulama itu bukan orang yang sibuk dengan ibadahnya sendiri-sendiri. Sahih, ibadah itu diantara amalan yang penting di dalam kehidupan kita. Namun jika dibandingkan dengan kemaslahatan umat, maka ini berbeda. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, mana yang lebih engkau sukai? Seseorang yang rajin ibadah, fokus dengan ibadahnya sendiri, tapi dia tidak peduli dengan urusan umat, tidak peduli apabila ada penyimpangan ya di kalangan umat, atau orang yang mungkin ibadahnya tidak seberapa tapi dia rajin untuk menasihati umat. Maka Imam Ahmad menjawab, yang kedua lebih afdal. Kenapa? Karena yang pertama ibadah untuk dirinya, manfaatnya hanya terbatas pada dirinya, orang lain tidak dapat manfaat. Sedangkan kalau dia meluruskan penyimpangan, membantah orang-orang yang salah, yang sesat, maka manfaatnya untuk dirinya dan untuk umat. Maka manfaat yang lebih luas lebih aku sukai daripada manfaat yang terbatas. Sudah masuk Isya? Taib, bisa adzan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita lanjutkan. Kemudian Imam Ibnu Rajab mengatakan, wasu'ila Ibnul Mubarak. Imam Ibnul Mubarak pernah ditanya, ayyul a'mali afdal? Amalan apakah yang paling afdal? Qala, beliau menjawab, an-nushu lillah. Itu menasihati karena Allah. Wa qala Muammar atau wa qala Ma'mar. Ma'mar juga pernah berkata, kana yuqal, dulu dikatakan ansahun nasilak, orang yang paling menasihati dirimu. Ya, maksudnya orang yang paling baik nasihatnya untukmu, man khafallahu fika. Man khafallaha fika. Itu siapa yang takut kepada Allah berkaitan tentang dirimu. Dan ini Allahu a'lam bishawab, lagi-lagi terkait dengan niat. Ya, seseorang memberi nasihat pada saudaranya karena takut kepada Allah terkait dengan saudaranya. Dan ini mencakup takut kepada Allah, jangan sampai saudaranya tertimpa petaka, mendapatkan azab dari dosa yang ia perbuat, lalu kita nasihati. Atau juga takut kepada Allah, jangan sampai kita justru mendapatkan dosa gara-gara kita nasihati saudara kita dengan cara yang salah, dengan niat yang keliru. Jadi betul-betul proporsional tujuannya agar saudara kita terhindar dari petaka dan kita juga terhindar dari petaka. Ya. Wa kana salafu idza aradu nasihata ahadin. Nah, ini di antara penjelasan Imam Ibnu Rajab tentang penerapan nasihat yang baik. Menasihati seseorang, wa wa'azuhu atau wa'azuhu sirran, maka mereka menasihati secara sembunyi-sembunyi. Ya, hatta qala ba'duhum, sampai sebagian salaf berkata, man wa'adha akhahu fima bainahu wa bainahu fahiya nasihat. Siapa yang menasihati saudaranya hanya ada dia dan dirinya, maka itulah nasihat yang sesungguhnya. Wa man wa'adhahu ala ru'usin nas fa innama wabbakhahu. Dan siapa yang menasihati seseorang di hadapan manusia, maka itu menjelek-jelekkannya. Itu bukan menasihatinya, tetapi justru menjelek-jelekkannya, merendahkannya. Ya. Dan ini umum ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukan hanya terhadap pemimpin, bukan hanya terhadap penguasa, tapi kepada siapapun hukum asalnya nasihat itu sembunyi-sembunyi. Ya, kita tarik tangannya, kita ajak yaitu menepi, atau kita japri. Kalau lewat apa? Lewat alat komunikasi, bukan di grup misalkan. Ya, bukan dibuat status misalkan. Meskipun ada pengecualian, kalau keburukan itu sudah tersebar, memang dibolehkan memberikan nasihat terang-terangan. Ya, karena sudah terlanjur menyebar. Tapi secara asal nasihat itu sembunyi-sembunyi. Ya. Wa qala Abdul Aziz ibn Rawad atau wa qala Al-Fudail ibn Iyad berkata, al-mu'minu yustaru wa yunsah. Seorang mukmin itu ditutupi aibnya dan dinasihati ya secara sembunyi-sembunyi. Wal fajiru, sedangkan orang fajir, orang yang terang-terangan di dalam maksiat, yuhtaku wa yu'ayyaru, maka dia dibongkar keburukannya dan dicela. Ya. Jadi di sini ada perbedaan
ketika kita ingin menasihati orang, kalau orang itu orang yang mukmin yang baik, maka nasihat secara sembunyi-sembunyi. Tapi kalau orang itu orang fajir, orang yang terang-terangan di dalam berbuat maksiat, maka boleh kita bongkar keburukannya di hadapan manusia. Ya. Jadi ada termasuk ghibah yang diperbolehkan, wa mujahirun fisqan, orang yang terang-terangan berbuat kefasikan, ya boleh untuk di ghibah. Ya, ini termasuk di antara pengecualian. Tapi kalau orang itu orang yang baik, ya meskipun dia melakukan dosa, maka nasihat secara asal, secara sembunyi-sembunyi. Yang terakhir, waqala Abdul Aziz ibnu Abi Rawad. Abdul Aziz bin Abi Rawad berkata, kana man kana qablakum, sesungguhnya orang sebelum kalian, idza ra'a ar-rajulu min akhihi syai'an, apabila seseorang melihat dari saudaranya sesuatu, ya'muruhu fi rifqin, maka akan diperintah dengan lembut, fayu'jaru fi amrihi wa nahyi, sehingga ia mendapat pahala dalam larangan dan perintahnya. Kalau ada yang perlu diperintah, perlu diluruskan, maka ia memerintahkan dengan lemah lembut. Kalau ada yang perlu dilarang, dilarang dengan lemah lembut. Wa inna ahada haula, tetapi ada di antara mereka yakhriqu bi sahibihi, yang kasar terhadap saudaranya, ya, fayastaghdibu akhahu, sehingga membuat marah saudaranya, wa yahdiku sitrahu, dan membongkar aibnya. Nah, jadi ya, di antara para salaf terdahulu itu kebanyakan kalau menasihati dengan lemah lembut, dengan sembunyi-sembunyi. Jarang di antara mereka yang menasihati dengan kasar dan terang-terangan. Ada, tetapi sedikit. Karena di sini Abdul Aziz bin Abdul Rawad mengatakan, wa inna ahada haula, salah seorang dari mereka. Jadi misalkan yang ada 10 orang yang nasihati dengan lemah lembut dan menyendiri, itu mungkin 9, cuma satu yang beda, dia kasar dan membongkar aib di hadapan orang. Nah, kalau zaman sekarang gimana? Kebalikannya tuh enggak? Nasihat dengan cara kasar, ya, dengan terang-terangan, dan dengan apa? Mengumbar aib. Dan sebaliknya justru jarang yang menasihati dengan lemah lembut dan dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, itu beda kita dengan salaf. Jadi para salaf dulu kebanyakan nasihatnya benar, cuman 1-2 yang keliru. Kalau sekarang, ya, kebanyakan keliru, jarang yang apa? Tepat. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian berakhirlah penjelasan hadis yang ke-7. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, al-haditsus samin, hadis yang ke-8. Wallahu taala alam bissawab. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silakan. Baik, jika tidak ada yang disampaikan, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.